Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini kita masih berjumpa kembali di pertemuan ke-9 di kajian kita fikih siyasah, dan pada sesi kali ini atau di pertemuan ke-9 ini kita akan berdiskusi kembali tentang fikih siyasah dengan tema pemikiran dan praktek kenegaraan di masa Bani Umayyah, Bani Abbasiyah, dan Turki Utsmani. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa setelah Ali terbunuh, maka kemudian pengikutnya mengangkat Hasan bin Ali menjadi khalifah di Kufah, sementara di Sam ada di sana ada Muawiyah yang semakin kokoh kedudukannya karena didukung oleh penduduknya di sana. Nah, bagi Muawiyah ini adalah Hasan ini bukan sesuatu yang musuh atau sebagai sebagai lawan gitu ya, lawan politik yang kuat gitu ya. Maka kemudian Hasan yang lemah itu kemudian mengundurkan diri atau dipaksa mengundurkan diri dari jabatannya dan membuat perjanjian damai dengan Muawiyah. Akhirnya Hasan pun melakukan baiat kepada Muawiyah pada tahun 41 Hijriah dan diikuti oleh sebagian besar kaum muslimin pada saat itu. Dan perlu kita ketahui bahwa Bani Umayyah ini juga yang dipimpin oleh Muawiyah ini adalah tokoh ulung yang sangat cerdik di dalam memainkan peranannya sebagai pemimpin di dunia Islam yang sangat luas pada saat itu Lalu apa yang dilakukan oleh Muawiyah pada kebijakannya ini? Muawiyah dalam kebijakannya yang pertama adalah merangkul kembali beberapa tokoh yang itu dipecat di masa pemerintahan Ali Kita bisa melihat misalkan Amr bin As itu diangkat kembali oleh Muawiyah sebagai gubernur di Mesir, yang itu sudah pernah dipecat oleh Utsman bin Affan, kemudian diganti oleh keluarganya. Kemudian Muawiyah juga mengangkat kembali Al-Mughirah bin Syu'bah itu menjadi gubernur di Kufah setelah pernah dipecat oleh pada masa pemerintahan Utsman bin Affan. Ini adalah kebijakan politik yang salah satu kebijakan politik yang dilakukan oleh Muawiyah ini. Kemudian setelah Muawiyah ini membenahi negara, maka lalu kemudian fokus kepada perubahan kebijakan dalam perubahan politik, misalkan memindahkan ibu kota ke Damsyik. Ini bertujuan untuk dia bisa lebih aman lebih aman karena di Damsyik ini Muawiyah akan mendapat banyak dukungan karena Damsyik ini adalah kampung halaman Muawiyah, dan dia lebih aman itu karena dia jauh dari kelompok-kelompok yang berpotensi untuk
melawan ya, kekuasaannya gitu ya, atau lebih aman dari daerah-daerah yang oposisi terhadap pemerintahannya atau pemerintahan Muawiyah. Perubahan lain yang dilakukan oleh Muawiyah adalah menggantikan ya, sistem pemerintahan dari syura itu menjadi penunjukan. Jadi sistem kepala negara yang itu awalnya bersorak-suro atau musyawarah itu menjadi sistemnya penunjukan. Nah, ini tentu berbeda dari kebiasaan atau dari yang terjadi sebelumnya pada masa 4 khalifah sebelumnya. Jadi Muawiyah tidak menyerahkan siapa yang mengganti umat itu kepada rakyat gitu ya, atau kepada umat Islam, tetapi beliau yaitu atau Muawiyah itu menunjuk kepada putranya sendiri yaitu Yazid sebagai penggantinya. Ya, ini adalah awal dari sistem monarki ya, yang berlangsung ya bahkan hingga awal abad ke-20. Para pemirsa dan para rekan-rekan mahasiswa dan rekan-rekan semuanya, kemudian yang berikutnya, kebijakan yang dilakukan oleh Muawiyah adalah juga melakukan perluasan wilayah yang bisa kita bagi menjadi 3. Ada front pertempuran menghadapi bangsa Romawi di Asia Kecil, Konstantinopel, dan pulau-pulau Laut Tengah. Kemudian ada front Afrika Utara dari Selat Gibraltar sampai Spanyol, dan yang terakhir adalah front timur ya hingga Sindus, India. Yang berikutnya adalah tentang maaf ya, saya tambahi. Jadi di dalam melakukan perluasan wilayah itu Bani Umayyah ya pada umumnya itu juga di setiap pemerintahannya juga melakukan penyempurnaan administrasi negara, birokrasi ya di bidang ekonomi, di bidang kesejahteraan juga. Maka kemudian di sana kita mengenal ada beberapa istilah baru, misalkan ada pengawal pribadi atau hajib ya dalam sistem pemerintahan. Jadi ada beberapa hal ya. Kemudian struktur pemerintahan ya itu juga ada departemen ya militer, ada perpajakan dan keuangan, ada bagian surat menyurat, ada Diwanul Khatam yaitu arsip dan dokumentasi, serta layanan pos dan registrasi penduduk. Ini adalah pembenahan-pembenahan yang dilakukan pada Bani Umayyah. Kemudian kita juga bisa mencatat bahwa di sana tidak ada diskriminatif ya kerajaan terhadap non Arab. Ini juga suatu prestasi yang saya kira penting untuk kita catat juga. Nah, ada beberapa catatan yang perlu kita sampaikan di sini terkait tentang praktek politik di Bani Umayyah. Ini sebenarnya hanya tambahan saja. Satu adalah kajian fikih siasah itu belum muncul ya secara sistematis, secara jelas itu belum muncul. Jadi kemudian yang berikutnya lebih kepada pengarahan kebijakan politik pada pengembangan wilayah kekuasaan. Ini juga saya kira juga sudah saya sampaikan tadi. Kemudian
di masa Bani Umayyah ada dua oposisi yang cukup perlu diperhatikan, walaupun mereka mungkin dianggap tidak kuat, yaitu Khawarij dan Syiah. Ini mereka memang sangat posisinya sebagai oposisi. Mereka itu dianggap sangat radikal dan juga ekstrim di dalam menentang Bani Umayyah ya. Dan Khawarij itu di Oman, sedangkan Syiah itu berpusat di Kufah. Nah, kemudian Abdullah bin Zubair mendapatkan dukungan ya dari penduduk Hijaz, Yaman, Irak dan Iran. Ini adalah catatan yang penting ya, yang mungkin bisa kita sampaikan, dan ada beberapa banyak catatan yang bisa kita dapatkan sebenarnya ya. Misalkan dalam bidang kesejahteraan rakyat itu juga sangat diperhatikan di masa Bani Umayyah ini. Ada beberapa hal di sana juga kita temukan pada pemerintahan Abdul Malik bin Marwan, ada alat tukar pada masa ini, yaitu mata uang Byzantium dan Persia yang berlaku sebelumnya ya, untuk menggantikan mata uang yang dicetak sendiri, yang ada mata uang yang sudah dicetak sendiri menggunakan bahasa Arab itu untuk mengganti uang Byzantium dan Persia. Kemudian juga di bidang kesejahteraan rakyat itu juga mengalami puncak kemakmuran di masa Al-Walid bin Abdul Malik ya, ia memberikan jaminan anak yatim dan orang cacat dan menyediakan pendidikan bagi mereka yang kurang mampu, anak yatim tadi. Kemudian di masa ini juga pendapatan negara itu juga diperluas. Selain dari zakat, itu dari rampasan perang, dari pajak atas tanah dari warga non muslim, ada pajak perdagangan, ada pajak kepala warga non muslim atau jiz'ah dan lain sebagainya. Kemudian juga ada tunjangan ya sesuai dengan jasa dan keutamaan mereka. Ini ada yang dari veteran perang yang masuk Islam sebelum Hudaybiyah, tunjangan untuk mereka yang masuk Islam setelah Qadisiyah, golongan minoritas, janda ya Nabi Muhammad, istri-istri veteran perang Badar dan lain sebagainya. Itu mendapatkan tunjangan dengan berbagai variasi jumlahnya. Nah, kemudian yang sudah juga saya sebutkan tadi, sistem pergantian kekhalifahan itu diganti menjadi sistem kewarisan begitu ya, bukan sistem musyawarah tetapi diturunkan kepada anaknya gitu, atau kalau bahasa lainnya itu berdasarkan warisan. Nah, itu adalah faktor-faktor lain yang perlu dicatat. Jadi kemudian politik diskriminatif tadi sudah saya jelaskan, ada ya, diskriminatif terhadap non Arab itu dilakukan sebagai kelompok ini enggak, jadi sudah saya bacakan tadi. Jadi ini ada catatan adanya politik diskriminatif kerajaan terhadap non Arab. Mereka diperlakukan sebagai kelompok inferior dalam masyarakat ya, walaupun dalam semua teori orang beriman adalah sama. Kemudian yang berikutnya ada faktor eksternal ya, di mana ada gangguan-gangguan ya dari gerakan oposisi yang itu memperlemah kerajaan Bani Umayyah ini ya. Yang paling berbahaya adalah misalkan gerakan Khawarij tadi ya, seperti
yang sudah saya jelaskan tadi di Oman, dan Syiah di Kufah ya. Dan Abdullah bin Zubair yang sangat mendapat dukungan dari Hijaz, Yaman, Irak dan Iran. Gerakan-gerakan yang posisi ini tadi itu gencar sekali, tidak dapat dipisahkan dari latar belakang latar belakang berdirinya Daulah Bani Umayyah ya, yang didirikan oleh Muawiyah ya, karena Muawiyah ini dianggap seorang yang sangat licik ya. Dia mencapai karir itu sebagai khalifah dengan cara-cara yang licik, dengan cara penipuan, dan mereka yaitu gerakan oposisi tadi itu menggerogoti kekuasaan Bani Umayyah, sehingga melemahkan kerajaan Bani Umayyah, dan akhirnya Bani Umayyah ini kan hancur pada tahun 750 Masehi ya, dan peta politik umat Islam pun berganti dan dikuasai kembali oleh keluarga Bani Hashim. Nah, ini kita akan melanjutkan ya tema kita ini kepada Bani Abbasiyah. Oke, kita lanjutkan pada praktek kenegaraan pada masa Bani Abbasiyah. Kita buka saja dulu di sini ya. Kita pada masa Abbasiyah ya. Kita pada sejarah awal bagaimana Abbasiyah ini muncul ya sebagai sebuah kerajaan. Jadi ditegakkan ya karena adanya sisa-sisa gitu ya, ibaratnya ya, secara mudahnya begitu, adanya revolusi, sisa-sisa dari kekhalifahan sebelumnya, yaitu Bani Umayyah. Setelah Bani Umayyah ini berhasil digulingkan oleh Marwan II ya, khalifah setelah berhasil ya menggulingkan kekhalifahan Bani Umayyah, yaitu Marwan II sebagai khalifah terakhir Bani Umayyah pada tahun 750, maka Abu Abbas As-Saffah itu memproklamirkan berdirinya kerajaan Bani Abbas atau Abbasiyah gitu ya. Meskipun As-Saffah itu walaupun As-Saffah itu bukan sebagai pendiri ya Bani Abbas, kerajaan Bani Abbas, tetapi di balik itu semuanya ada khalifah yang sangat berjasa pada kekhalifahan Bani Abbasiyah ini adalah Abu Ja'far al-Mansur ya. Kebijakan Abu Ja'far al-Mansur ini sangat-sangat berperan penting dalam kemajuan kerajaan Bani Abbas. Salah satunya adalah beliau memindahkan ibu kota kerajaan itu ke Baghdad ya, pada tahun 762 yang sebelumnya pada masa Abbasiyah itu ibu kota kerajaan dipindahkan, bukan dipindahkan tapi berada di Kufah ya. Karena apa? Karena kota itu dianggap kurang aman dan
Kenapa dianggap kurang aman? Karena di sana basis dari Syiah yang sangat pro terhadap Ali. Oleh karena itu kemudian Sofa itu tadi memindahkan Hashimiyah dekat Kufah, kemudian di situ belum aman ya, karena itu masih dekat Kufah. Lalu kemudian Abu Ja'far Al-Mansur memindahkan kembali ya, ibu kotanya dari mana tadi, dari Hashimiyah ke Baghdad. Itu tadi dari pindah-pindah jadi ibu kotanya itu untuk mencari posisi yang strategis dan aman bagi kerajaan mereka masing-masing. Dalam hal ini di masa Abbasiyah itu yang dianggap paling aman adalah di masa Abu Ja'far Al-Mansur yang ibu kota kerajaan dipindahkan di Baghdad. Dan sistem pemerintahan pada masa Bani Abbas itu bentuk pengembangan ya dari masa atau dari kerajaan sebelumnya ya. Di sini ada beberapa hal yang dikembangkan dalam pemerintahan Bani Abbas ya. Setidaknya ada 4 aspek yang dikembangkan oleh Bani Abbas gitu ya, yaitu yaitu dalam aspek khilafah, kemudian ada aspek wizarah, ada aspek kitabah, dan ada aspek hijabah ya. Dalam aspek khilafah itu Bani Abbas itu menyatukan kekuasaan agama dan politik, itu menyatukan kekuasaan agama dan politik. Perhatian mereka terhadap agama itu tidak terlepas dari pertimbangan politis, yaitu untuk apa? Untuk ya memperkuat posisi dan melegitimasi kekuasaan mereka terhadap rakyat. Jadi agama itu sebagai ya dalam tanda petik ya sebagai alat legitimasi dan untuk memperkuat posisi mereka. Nah, di sini dari sisi mana bisa kita tangkap dari penggunaan atau pemanfaatan bahasa agama ya yang digunakan oleh Abu Ja'far Al-Mansur, bahwa dirinya itu adalah sebagai wakil Allah di bumi ya, untuk untungnya untuk mengutus atau mengurus ya umat atau manusia pada umumnya. Dan itu menurut Abu Ja'far Al-Mansur adalah dalam pengertian sebagai khalifah dalam Islam. Nah, ini adalah kebijakan politik atau konsep politik yang ada dalam Bani Abbasiyah atau kekhalifahan Bani Abbasiyah. Jadi Al-Mansur itu menunjukkan bahwa konsep atau pemikiran bahwa khalifah adalah sebagai mandat Tuhan dan bukan sebagai wakil rakyat begitu ya, atau bukan kehendak dari rakyat ya. Yang perlu kita kritisi memang ya dalam hal ini ya, kekuasaan atau khalifah itu yang dianggap dari dengan melegitimasi
dengan nama agama tadi, atau kekhalifahan itu agar langgeng dengan nama agama tadi, itu didukung oleh tokoh-tokoh Sunni seperti daulah ketika pada daulah Abbasiyah ini, yaitu misalkan yang Ibnu Abi Robik, Al-Ghazali, Ibnu Taimiyah. Ini adalah tokoh-tokoh Sunni yang mereka berpandangan sebagaimana pandangan Abu Ja'far Al-Mansur tadi, bahwa pemerintahan itu atau negara itu, khalifah itu adalah sebagai mandat Tuhan, bukan pilihan rakyat. Jadi kekuasaan itu adalah sesuatu yang sakral ya, bagi mereka. Bahkan kalau kita baca lagi di Al-Ghazali, itu tidak boleh ya rakyat itu memberontak kepada kepala negaranya, gitu. Harus tunduk dan patuh. Kenapa? Karena dia sebagai wakil Tuhan di bumi. Kemudian dalam aspek wizarah, ya, wizarah itu aspek kenegaraan yang membantu tugas-tugas kepala negara. Ya, kalau kita mungkin di Indonesia itu menteri, begitu ya, menteri. Jadi yang membantu kepala negara itu yang paling dekat adalah menteri. Dia membantu tugas-tugas kenegaraan itu adalah kementerian. Ini dalam aspek wizarah. Nah, dalam hal ini itu ada beberapa departemen ya untuk untuk hal wizarah ini. Ada departemen perpajakan, ada dewan pertahanan, ada departemen keuangan, departemen perpajakan, departemen pertahanan, departemen keuangan. Itu adalah beberapa yang ada di aspek wizarah. Jadi ada beberapa lembaga negara yang itu bertugas untuk membantu tugas-tugas kepala negara. Nah, di sana ada dua yang bisa kita kalau kita mau bagi berdasarkan keterangan Al-Mawardi, ada wazir tahfidz, ada wazir tanfiz. Kalau tahfidz itu wazir yang bisa memiliki kekuasaan untuk memutus berbagai kebijakan kenegaraan. Kalau yang tanfiz itu hanya sebagai pelaksana kebijakan. Jadi yang satu bisa sebagai pemutus ya, bisa memutuskan kebijakan, yang satu hanya sebagai pengambil kebijakan. Nah, itu dalam bidang penjelasan singkat aspek wizarah. Kemudian ada aspek kitabah. Ada dalam pemerintahan ya Daulah Abbasiyah ini ada yang kita kenal aspek kitabah, yaitu bidang yang membantu tugas kenegaraan dalam mengkoordinir masing-masing departemen tadi. Ya, maka wazir itu punya pos-posnya gitu ya, di antara jabatan khatib atau kitabah ini ada khatib ar-rasail, ada khatib al-kharaj, ada khatib al-jun, ada khatib as-sultah, dan khatib al-qadhi ya. Semua nama itu ya, para khatib atau khutab itu bertugas ya dalam bidangnya masing-masing ya. Dan yang paling strategis adalah khatib ar-rasail, yaitu khatib atau aspek kitabah yang atau bidang kitabah yang bertugas untuk mengumumkan keputusan atau undang-undang, yang menyusun surat-surat atau mengkonsep ya surat-surat politik dengan bahasa yang baik dan indah ya, sebelum disahkan oleh khalifah ya.
serta mengeluarkan surat-surat resmi negara lainnya. Kemudian ada Khatib Ar-Rusail, ini adalah asisten pribadi khalifah atau menteri. Nah, ini adalah dalam aspek kitabah. Kemudian ada aspek hijabah. Ya, hijabah itu artinya pembatas atau penghalang. Ya, dalam sistem politik Bani Abbas ada hajib atau petugas hijab yang bertugas sebagai pengawal khalifah, karena tugas dan wewenang mereka adalah melindungi, ya begitu, sehingga mereka ini memiliki tugas untuk menghalangi dan membatasi agar tidak semua orang itu bebas bertemu dengan khalifah Bani Abbas, ya. Jadi menjaga keselamatan dan keamanan khalifah ini yang ada pada masa Bani Abbasiyah. Itu ya yang penting. Mungkin kalau yang lain sumber devisa di Bani Abbasiyah itu dari pajak, ya, kemudian pajak itu ada pajak perdagangan, ada pajak industri, ya, kemudian juga perlu kita catat juga pada Bani Abbas juga ada pengadilan militer, ya. Jadi selain pengadilan ada tadi jadi ada kekuasaan yudikatif, ya, yang sebelumnya sudah ada Hizbah, Al-Qadha, Al-Mazalin, yang itu semuanya juga tidak berbeda dari masa Umayyah atau pada masa sebelumnya, dan ditambah lagi ada peradilan militer, ya. Itu di sisi hukum. Kemudian juga ada pengangkatan, ya, kepala daerah, untuk membantu khalifah untuk menyelesaikan perkara-perkara daerah, gitu ya. Itu di masa khalifah Bani Abbas. Jadi semua kepala negara semua kepala daerah, atau kita sebut saja gubernur, itu bertanggung jawab kepada khalifah yang itu diwakili oleh wazir. Nah, kemudian ada masa kemunduran juga, ya, di masa khalifahan Abbasiyah ini, ya, dengan berbagai sebabnya, ya, yaitu adanya serangan dari Mongol, kemudian ada kemerosotan moral di sana, ada faktor-faktor yang tidak bisa dikendalikan, ya, oleh khalifah, ya, karena luasnya wilayah, kemudian karena faktor moral juga di sebagian kalangan pejabat, gitu ya. Kemudian ada karena banyaknya daerah, gitu ya, yang memberontak. Ada beberapa daerah Bani Abbas ini yang mereka mengkhianati dengan melakukan pemberontakan, ya. Mereka melemahkan pemerintah pusat, kemudian meningkatnya ketergantungan kepada orang-orang non-Arab yang menyebabkan khalifah Bani Abbas itu tidak dapat berbuat banyak, ya. Mereka tidak berdaya, dikuasai oleh para wazir, hajib, dan akhirnya tentara pengawal yang berasal dari Turki dan Persia dan lain sebagainya, itu ya.
kesetiaan mereka ya harus dibayar ya oleh khalifah gitu ya, dan ini tentu menguras ya perekonomian negara ya, akibatnya negara mengalami kemunduran ya, secara ekonomi ya, dan akhirnya kekhalifahan ini ya lebih mempercayakan kepada orang-orang non Arab ya untuk menduduki jabatan-jabatan tertentu, dan akhirnya khalifah sangat tergantung kepada mereka. Kebijakan juga tidak terlepas dari dari non Arab ya, dan akhirnya mengalami kemunduran, dan kemunduran mengalami pajak yang sangat merosot ya, artinya mengalami penerimaan ya negara itu yang semakin merosot ya, karena pajak itu sebagai andalan, sementara non Arab itu ya memiliki sementara non Arab itu berpengaruh dalam pengeluaran negara yang semakin membengkak, dan akhirnya tidak berdaya juga Daul Abbasiyah ini. Semakin lama kalau orang itu semakin sakit, semakin kritis, dan akhirnya dengan mudah ya bangsa Mongol ini menghancurkan ya Bani Abbas yang mereka sangat lama berkuasa, hampir di 3 benua, atau kita sebut di sebagian besar ya dunia ini, karena sudah 3 benua gitu ya, yang sekitar 500 tahun akhirnya harus selesai karena kemerosotan moral, dan ya intinya tidak mampunya ya penguasa atau khalifah itu mengatur rakyatnya yang sangat luas tadi gitu. Nah, dan akhirnya seperti yang saya jelaskan tadi, negara atau Daul Abbasiyah ini hancur, yang tentunya ya akhirnya dikuasai oleh tentara Mongol gitu. Nah, ini sesingkat saja ya tentang bagaimana pengembangan atau kebijakan atau praktek politik di masa Daulah Abbasiyah. Kemudian kita lanjut pada praktek kenegaraan di masa Turki Utsmani. Bagaimana praktek kenegaraan yang terjadi pada Turki Utsmani. Nah, dinasti Utsmani ini didirikan ya pada 1300 Masehi. Jadi kalau Bani Abbas itu selesai 1258, nah 2 tahun setelah itu kemudian muncul ya negara Turki Utsmani gitu. Jadi 2 tahun setelah Bani Abbas itu negara itu hancur, maka kemudian ada negara yang kita sebut sebagai Turki Utsmani. Nah, Turki Utsmani ini muncul oleh orang-orang dari suku nomad Kayi yang berasal dari Asia Tengah ya. Mereka ini pada awalnya dipimpin oleh Sulaiman Shah ya, karena berlari dari Mongol tadi ya kan. Tadi kalau kita sebutkan tadi, Abbasiyah ini kan hancur karena Mongol. Nah, orang Asia Tengah ini kemudian lari ya dari Mongol, dari penjajahan gitu aja ya. Nah, dari kekalahan Mongol tadi atau dari serangan Mongol tadi
lari orang Asia Tengah ini dipimpin oleh Sulaiman Shah gitu. Ya, ketika Sulaiman Shah dalam perjalanan melarikan dari Mongol itu, ya rombongan ini terpecah menjadi dua kelompok. Ada sebagian itu kembali ke daerahnya mereka, dan sebagian lain itu tetap ya melanjutkan pelarian mereka. Lah yang melanjutkan lagi tidak kembali ke daerah itu sekitar 400 keluarga di bawah pimpinan diganti dari Sulaiman menjadi Ertogrul ya bin Sulaiman. Jadi anaknya gitu ya, diganti oleh anaknya Sulaiman, lalu melanjutkan perjalanan sampai pada daerah Asia Kecil gitu ya, yang itu dikuasai oleh saudara mereka yaitu Turki Saljuk. Nah, dari daerah baru itulah mereka membantu Sultan Alauddin II Sultan Alauddin II ini adalah yang menguasai yang sebagai sultan di kerajaan Turki Saljuk tadi. Ya. Tapi Turki Saljuk itu mendapatkan perlawanan ya yang sangat kuat itu ya dari bangsa Romawi gitu ya. Jadi musuh dari Sultan Alauddin II ini adalah Romawi Timur atau Bizantium. Nah, jadi mohon maaf sekali saya ulang lagi. Jadi karena bantuan dari Ertogrul tadi bin Sulaiman tadi itu Turki Saljuk itu bisa mengalahkan Romawi Timur. Nah, dengan kemenangan itulah ya Sultan Saljuk itu menghibahkan rombongan Ertogrul tadi itu di perbatasan Romawi. Ya, untuk apa? Selain karena tujuan sebagai tanda jasa, itu adalah sebagai ada maksud di situ adalah sebagai pertahanan ya, yang awal bagi Bani Saljuk untuk aman dari serangan Romawi. Nah, setelah Ertogrul ini meninggal dunia atau wafat, maka diganti oleh Utsman ya bin Ertogrul, atau ini mungkin kita sebut anaknya ya karena binnya itu sama Ertogrul. Lalu pada masa Utsman ini mereka mendapatkan ya perlakuan yang sangat istimewa dari Sultan Saljuk ya, karena jasa-jasanya tadi ya. Bahkan Utsman ya pemimpin yang baru dari yang melarikan diri tadi itu diangkat menjadi gubernur dan mereka diberi kemenangan untuk mencetak uang sendiri. Akhirnya pada tahun 1300 ya bangsa Mongol itu menyerang kepada Saljuk, dan sultannya atau kerajanya pada waktu itu meninggal dunia, yaitu Sultan Alauddin ya. Ya, karena kerajaan itu terpecah ya, kondisinya itu sangat sangat tidak kondusif gitu ya. Maka kondisi yang demikian itu digunakan atau dimanfaatkan oleh Utsman ya, jadi kepala yang orang-orang melarikan diri tadi yaitu untuk mencoba bertahan dari serangan Mongol, dan itu berhasil dilakukan oleh Utsman Ertogrul yang pemimpin yang melarikan diri tadi dari Mongol. Tapi singkatnya mereka mampu untuk bertahan dari serangan Mongol. Akhirnya Utsman ini bisa berhasil ya mempertahankan bekas jajahan Saljuk dari penjajahan atau dari penjarahan Mongol ya. Kemudian dari keberhasilan Utsman ini
mempertahankan bekas wilayah Saljuk, maka Utsman semakin disegani oleh kerajaan Saljuk, dan akhirnya Utsman inilah yang berkuasa yang dalam kerajaan Utsmani hingga pada tahun 1924. Mongol itu muncul karena ini, dan Mongol itu bertahan sampai 1924. Ini adalah sejarah singkat bagaimana Turki Utsmani ini muncul, atau Turki Utsmani ini dilahirkan begitu ya kita menyebutnya. Nah, yang berikutnya adalah wilayah pimpinan awalnya. Sini ada banyak ya. Ini sudah tadi ya, pimpinan awalnya sudah kita klik. Kita kepada kebijakan politik ya. Kebijakan politik yang dilakukan oleh Turki Utsmani adalah ekspansi wilayah atau perluasan wilayah kekuasaan ya. Di sana sekitar 600 tahun itu bukan ini ya, yang dikuasai oleh Turki Utsmani itu 3 benua dari Asia, Eropa, Afrika. Nah, Asia itu seperti Asia Kecil, Armenia, Irak, Syria, Hijaz, dan Yaman. Kemudian yang itu tadi yang Asia ya, yang Asia Kecil itu, yang Asia itu ada Asia, Armenia, Irak, Syria, Hijaz, dan Yaman. Lalu yang dari Eropa yang dikuasai oleh Turki Utsmani itu, yang di Eropa ada Bulgaria, Yunani, Albania, Yugoslavia, Hungaria, Rumania. Kemudian di Afrika itu negara yang dikuasai oleh Turki Utsmani itu ada yang Afrika ya, ada Libya, Mesir, Tunisia, dan Aljazair. Nah, kemudian yang berikutnya, kalau fasenya itu ada fase awal, ada fase restorasi, ada fase puncak, ada fase desentralisasi, dan reformasi tradisional, dan ada reformasi modern hingga kehancuran dinasti. Sistem pemerintahan itu ada penguasa Utsmani bergelar sultan dan khalifah. Kemudian sistem pemerintahannya adalah ada tiga kekuasaan. Ada tadi sudah saya sebutkan ya, ada birokrasi, ada militer, ada kekuasaan agama. Kemudian yang berikutnya untuk kekuasaan wilayah ya, tentang kekuasaan wilayah, betul ya. Ada 3 kekuasaan ya dalam bidang pemerintahan. Ada 3 sudah saya sebutkan tadi, ada kekuasaan agama, ada birokrasi, dan militer. Ini secara garis umumnya. Kemudian kekuasaan di bidang administrasi birokrasi itu ada lembaga Divan Humayun. Kemudian di bidang militer ada tentara militer yang sangat tangguh, yaitu Janissary. Kemudian ada kekuasaan agama, dalam bidang ini dibantu oleh mufti dan qadhi. Kemudian dalam bidang kekuasaan wilayah,
seperti pada periode sebelumnya itu dibantu oleh gubernur dan bupati begitu ya. Ini tentunya bahasanya mungkin berbeda, tetapi intinya adalah dibantu oleh kepala-kepala di daerahnya masing-masing. Kemudian untuk kekuasaan wilayah itu dibantu oleh udah gubernur dan bupati. Kemudian pemerintah daerah ini dibantu oleh dua, ada gubernur, ada kodi ya, bukan bupati tapi kodi. Gubernur itu BI, kadi itu adalah mewakili sultan dalam perkara hukum. Kemudian pembaruan pemerintahan yang dilakukan oleh Turki Utsmani itu pertama adalah tidak terikat oleh kekuatan militer jenis seri tadi, kemudian membentuk Perdana Menteri yang membawai para menteri yang mengurusi urusan luar negeri, dalam negeri, pendidikan dan keuangan. Kemudian mengembangkan demokrasi di Kerajaan Utsmani, dibentuk Dewan Perancang Hukum untuk membuat hukum-hukum sekuler. Kemudian mengajak rakyat ya memberikan pendapat tentang masalah kenegaraan. Dan yang terakhir adalah mengganti negara Utsmani yang berlabel agama menjadi Turki yang sangat sekuler. Jadi kalau kita belajar Turki, di antara negara-negara yang unik untuk kita kaji adalah Turki, di mana Turki ini yang awalnya adalah negara yang sangat kental dengan Islam, bahkan kerajaan pun itu berada di Turki, namun itu semua harus berubah menjadi negara sekuler. Di bidang hukum terutama mereka mengambil hukum-hukum yang berasal dari barat begitu ya, karena dianggap sekuler. Tetapi hal ini bukan sesuatu yang harus kita cap bahwa Turki adalah negara yang buruk atau yang jelek, tidak ya. Kenapa? Karena itu sebenarnya untuk mengembangkan negara atau mengembangkan kekhalifahan itu sendiri. Karena kalau di pemerintahan Turki hanya mengandalkan ulama dan tokoh agama Islam, itu akan dimungkinkan tidak terjadi kemajuan yang berarti untuk umat Islam sendiri ya, sehingga kemudian pemilihan menjadi negara sekuler itu bukan berarti menghilangkan agama di negara Turki Utsmani, tetapi hanya sebagai bentuk membangunkan kembali gitu ya, atau untuk berevolusi kembali kebangkitan negara Islam ya, kebangkitan negara Turki tadi ya, supaya lebih baik, lebih maju, sehingga harus mengadopsi beberapa hal itu sesuai dengan konteks barat atau yang berkembang pada saat itu ya. Demikian yang bisa kami sampaikan tentang pemikiran dan perkembangan praktik kenegaraan di pertemuan ke-9 adalah tentang pemikiran dan praktik kenegaraan dari Bani Umayyah, Bani Abbasiyah dan Turki Utsmani. Demikian, semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat kepada kita semua. Terima kasih ya, telah menyimak video ini. Tetap semangat dan jaga kondisi. Semoga kita dalam kondisi sehat walafiat semuanya. Terima kasih. Kita tutup dengan salam ya, dengan alhamdulillah, maksud saya alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.